pukul 18.46 dipanggil Tuhan. Dan kita setiap hari Minggu dan saat kita hadir dengan berdoa. Kita bersama-sama berdiri. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 bersabda kepada kita, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya Tuhan, pimpin aku. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kami bersama dengan keluarga yang sedang berduka datang ke hadirat-Mu. Kami datang bersama dengan Ibu Misriah, Kak Ellen, dan Kak Eko Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus bersama dengan keluarga besar ini. Kami memohon penghiburan-Mu Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu, kekuatan-Mu, di mana pada saat ini keluarga ini telah ditinggal oleh orang yang sangat dikasihi, Bapak Abraham Tanduapu telah berpulang ke pangkuan. Pada saat ini sungguh kami memohon penghiburan-Mu Tuhan, kami memohon kekuatan-Mu, supaya di tengah-tengah duka yang kami alami ini, kami beroleh kekuatan dari Engkau. Kami menyerahkan jika saat ini Engkau ada bersabda kepada kami, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan setiap firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama membuka kitab kita dari 2 Korintus 12, ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Yang demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Ibu Misria bersama dengan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tentu mengenal sosok sahabat kita ini, almarhum Bapak Abram Tanduapu. Saya mengenal beliau sejak saya datang ke sini sampai hari ini. Saya mengenal benar Pak Abram Tanduapu, orangnya menginginkan segala sesuatunya sempurna. Jika tidak ada yang sempurna atau ada kesalahan, lalu dengan terus terang Pak Abram akan menegur. Dan biasanya yang ditegur kemudian menjadi tidak enak. Ya. Tetapi di sisi lain saya melihat Pak Abram ini sosok yang tulus, apa adanya, tanpa menyimpan kemarahan, tanpa menyimpan kebencian, tidak. Semuanya itu diungkapkan demi cintanya kepada gerejanya. Saya ketika ketemu Pak Bram dalam keadaan sakit, saya mengatakan, Pak Bram, kalau ada orang sehat, bersukacita, oh banyak sekali itu. Tetapi jika ada orang sakit tapi bersukacita, hanya Pak Bram. Dan ketika ketemu saya, Pak Bram selalu menirukan gaya saya, tetap semangat. Iya, dengan tangannya mengepal di dada, tetap semangat. Gitu. Dan itulah yang Pak Bram lakukan. Ketika ketemu dalam keadaan sakit, selalu makan tetap semangat. Ketika Pak Bram tempo hari masuk ke rumah sakit Pelni karena herpes, dalam keadaan yang sangat kesakitan, tetapi Pak Bram kembali sehat dan bergereja kembali. Sampai akhirnya kira-kira minggu yang lalu Pak Bram dalam keadaan kesakitan, minta didoakan dan seterusnya. Akhirnya harus masuk ke rumah sakit Pelni. Dan kemarin sebenarnya saya diajak Pak Bram untuk doa. Tidak secara langsung tetapi secara hati. Lalu saya tanya Kak Ellen kalau mengunjungi bisa ketemu jam berapa? Oh jam 11 sampai jam 12. Aduh ini jam 11 lebih, nggak mungkin. Sore harinya saya ada acara, saya rasanya gimana gitu. Akhirnya saya malam-malam datang Pak Bram, yuk kita doa. Akhirnya di sebelah jenazah Pak Bram saya berdoa, doa Bapa kami seperti yang Pak Bram minta. Minta dalam hati saya mengatakan Pak Bram minta doa, karena hari itu saya pengen banget ke rumah sakit Pelni. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak Bram sakit sejak tahun 2019. Kalau tidak salah bulan September, ya, bulan September sampai hari ini. Banyak orang yang mengatakan kalau sakit harus sembuh. Apakah begitu? Ternyata kalau kita lihat di dalam diri Rasul Paulus sudah mengatakan, aku 3 kali berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa artinya? Ternyata di dalam hidup ini yang terpenting adalah bagaimana kita mengarahkan hati kita, mengarahkan iman kita, mengarahkan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Soal sakit sembuh atau tidak sembuh itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah ketika kita berpulang ke pangkuan Tuhan, kita di dalam keadaan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya Pak Bram ketika berpulang, ketika datang kepada Tuhan Yesus dalam keadaan tetap beriman. Karena Pak Bram ketika awal-awal COVID, semua jemaat tidak boleh datang ke gereja. Hanya satu yang datang ke gereja, Pak Bram.
Yang lain tidak berani ke gereja. Pak Bram datang ibadah. Sampai tim COVID kebingungan bagaimana cara menegurnya. Lalu akhirnya ditegurlah lewat putrinya tercinta supaya jangan ke gereja. Semangatnya ke gereja tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Cintanya kepada Tuhan tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Itu yang saya kenal dari diri Pak Bram. Sejak 2016 sampai hari ini saya melihat Pak Bram itu orang yang sama. Bukan orang yang sekarang A, besok B, tidak. Kalau tidak suka, ya ngomong langsung tidak suka. Itulah Pak Bram sebagai tanda cintanya kepada gerejanya, kepada Tuhannya. Dan jika hari ini Pak Bram telah berpulang ke pangkuan Tuhan, rohnya bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kekal. Nah, sekarang kita akan memakamkan tubuhnya yang terbuat dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Kita tidak bertemu Pak Bram lagi secara fisik, tetapi kita bisa mengenangnya melalui karya-karyanya yang dilakukan di gerejanya, supaya kita pun dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia. Pak Bram telah berhasil melewati sakit penyakitnya selama paling tidak 4 tahun ya, 3,5 tahun lah ya. Telah berhasil melewati semuanya. Ketika sakit tidak pernah saya mendengar Pak Bram kemudian mengatakan Tuhan tidak mengasihiku, Tuhan tidak mempedulikan aku, tidak pernah. Justru dalam kesakitannya aku minta didoakan. Ketika tidak sembuh, Pak Bram tidak mengatakan berarti doaku tidak didengar Tuhan, tidak. Tetapi Pak Bram dapat melewati itu semuanya. Oleh karena itu marilah bagi kita yang masih diberi kehidupan, marilah kita tetap beriman dengan sungguh. Kita menyadari bahwa tubuh kita hanya terbuat dari tanah, di mana tanah itu adalah lemah sekali. Tambah hari umur kita semakin bertambah, tubuh kita semakin lemah. Ketika masih muda kena hujan tidak apa-apa, tetapi ketika sudah menjadi usia lanjut, jangankan kena hujan, baru kesiram air sedikit aja sudah masuk angin. Itulah manusia yang lemah. Dan pada saat ini Pak Bram telah mengakhiri kehidupannya dengan baik, dengan tetap percaya kepada Tuhan, dan Pak Bram saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ada rasa sedih, tetapi di sisi lain, ada sukacita, karena Pak Bram boleh berpulang kepada Tuhan Yesus, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, sehingga dapat menjadi contoh bagi keluarga yang ditinggalkan, dan bagi kita semua sebagai sahabat-sahabatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada saat ini sahabat-sahabat dari Komisi Usia Lanjut akan mempersembahkan pujian.